Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita tiada henti-hentinya. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sudah diumumkan, yaitu tentang hak-hak suami istri, atau yang lebih benar hak-hak istri dan suami. Istri didahulukan ya, biar enggak marah-marah ya. Hak-hak istri dan hak-hak suami ya. Kita dalam kehidupan ini ya diliputi oleh hak dan kewajiban. Kita memiliki hak dan juga kita memiliki kewajiban terhadap orang lain. Artinya hak-hak orang lain ada pada diri kita yang harus kita tunaikan ya. Maka seorang yang paling penting dalam kehidupan ini sebelum dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala adalah dia menunaikan hak orang lain. Artinya dia menunaikan kewajiban dia. Jangan sampai dia meninggal sementara ada hak orang lain yang belum dia tunaikan. Karena kalau ada hak orang lain yang belum dia tunaikan tatkala dia bertemu dengan Allah, maka dia akan dituntut pada hari kiamat kelak. Sebagaimana telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamati hatta yuqada lisyati aljalha min asyatil qarna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh benar-benar kalian akan mengembalikan hak-hak pada pemiliknya pada hari kiamat kelak, sampai-sampai kambing yang tidak bertanduk akan meminta haknya kepada kambing yang bertanduk waktu menanduknya di dunia. Jangankan manusia, hewan saja Allah akan kembalikan haknya, apalagi manusia ya. Seandainya kita di dunia ini hak kita pada orang tidak tunaikan, enggak ada masalah, jangan khawatir. Kita akan ambil hak tersebut pada hari kiamat. Yang jadi masalah kalau ada hak orang sama kita kemudian tidak kita tunaikan. Maka seorang berusaha ya untuk menunaikan hak orang lain, yaitu kewajiban dia harus dia tunaikan. Hak dia dapatkan, alhamdulillah. Kalau enggak dia dapatkan, dia akan dapatkan pada hari kiamat ya. Oleh karenanya di antara tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Tatkala ditiupkan sangkakala, maka setiap orang akan lari dari bapaknya, dari ibunya, dari istrinya, dari anak-anaknya, dari saudaranya. Dia akan lari dari orang-orang terdekatnya. Sebagian ahli tafsir mengatakan karena dia takut dituntut oleh mereka. Kenapa? Karena kita punya hak, tapi kita punya kewajiban terhadap anak, kewajiban terhadap istri, kewajiban terhadap orang tua, terhadap ayah dan ibu, kewajiban terhadap saudara kita, kakak dan adik kita. Nah, sebagian orang tidak menunaikan kewajiban tersebut. Dia kurang berbakti kepada orang tuanya, dia kurang perhatian terhadap istrinya, dia kurang mendidik anaknya. Maka pada hari kiamat dia akan dituntut oleh orang-orang terdekatnya tersebut. Makanya dia lari pada hari kiamat, tidak ingin bertemu dengan orang-orang terdekat tersebut. Kenapa? Karena ada hak-hak mereka yang tidak dia tunaikan. Nah, masalah rumah tangga kebanyakannya terjadi karena dua belah pihak tidak menunaikan hak pasangannya, tidak menunaikan hak pasangannya. Atau apakah sang istri tidak menunaikan hak suaminya, atau sang suami tidak menunaikan hak istrinya. Kebanyakan orang hanya bisa menuntut hak namun tidak menunaikan kewajiban ya. Dan ini sudah Allah singgung dalam surat Al-Mutaffifin, kata Allah Subhanahu wa taala, wailul lil mutaffifin
alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Celaka terhadap orang-orang yang melakukan tatfif, yang mengurangi takaran timbangan. Siapa mereka? Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Kalau mereka membeli barang dari orang lain, mereka minta dipenuhi takarannya, mereka minta dipenuhi timbangannya, tidak boleh dikurangi. Akan tapi wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau mereka menakar barang atau menimbang barang untuk dijual kepada orang lain, mereka kurangi. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun li yaumin 'adzim. Tidakkah mereka tahu bahwasanya mereka akan dibangkitkan pada hari yang dahsyat, yaitu yauma yaqumun nasu rabbil alamin, tatkala manusia akan berdiri di padang mahsyar menanti datangnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala memandang ayat ini mencakup dalam banyak aspek kehidupan, ya. Pada dasarnya ayat ini berkaitan tentang orang yang jual beli, yang hanya bisa menuntut haknya tapi tidak menunaikan hak orang lain. Kalau dia beli, dia pingin haknya dipenuhi, tapi kalau dia jual, hak orang lain tidak dia penuhi. Ini mencakup dalam banyak aspek kehidupan. Contoh dalam masalah pekerjaan, banyak bos yang menuntut agar pegawainya kerja dengan serius, ya, agar tepat waktu, tetapi waktu gajian dia tidak menunaikan hak pegawainya. Ini bos yang bisa menuntut, padahal hak pegawainya tidak dia tunaikan. Ya. Demikian juga antara bisa jadi sebaliknya, pegawai hanya menuntut sementara pekerjaan dia tidak kerjakan dengan baik. Ini juga berlaku antara pemerintah dengan rakyat. Ya. Antara pemerintah dengan rakyat. Sebagian pemerintah hanya bisa menuntut kepada rakyat, ayo rakyat penuhi ini, kerjakan ini, bayar ini. Sementara ada hak rakyat tidak dipenuhi. Dan sebaliknya ada rakyat juga seperti itu, yang hanya nuntut kepada pemerintah, pemerintah harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini, harusnya perbaiki jalan, perbaiki ini. Waktu suruh bayar, nggak mau bayar, kabur. Ya. Ini namanya hanya bisa menuntut, tapi tidak menunaikan kewajiban. Ya. Bahkan kata Syekh Utsaimin rahimahullah, termasuk dalam aspek rumah tangga, kehidupan rumah tangga. Ada seorang istri yang hanya bisa menuntut suaminya, tidak menunaikan hak suaminya, dan sebaliknya ada suami yang hanya menuntut haknya, tidak menunaikan kewajiban kepada istrinya. Maka pembahasan ini pembahasan yang sangat penting. Kenapa? Karena kita rata-rata sudah berumah tangga, ya. Dan masih banyak yang masih jomblo, ya. Ya. Dan mereka harus tahu, punya ilmu tentang masalah ini. Karena hak yang paling dekat dengan kita adalah hak istri kita paling dekat. Kita mungkin punya hak orang sama kita, hak kawan, tapi jarang. Tapi kalau istri, hak itu berkaitan tiap hari dengan kita. Dia punya hak yang harus kita tunaikan tiap hari. Suami juga demikian, ya, istri harus menunaikan hak suami tiap hari. Jadi hak itu berkaitan tiap hari, harian. Kalau tidak dipahami dengan baik, tidak dijalankan dengan baik, ini masalah pada hari kiamat kelak. Maka wajar tadi kita sebutkan orang akan lari pada hari kiamat dari istrinya, lari dari suaminya. Kenapa? Takut dituntut oleh pasangannya pada hari kiamat kelak. Ya, jadi insyaallah ini penting bagi kita semua untuk mengingat kembali dan untuk menasihati diri saya pribadi dan juga para hadirin hadirat agar kita benar-benar menjalankan kewajiban kita menunaikan hak pasangan kita. Tapi sebelum artinya kita yang bahas pertama kali adalah hak istri terlebih dahulu, ya. Hak istri terlebih dahulu sesuai dengan judul pengajian, hak istri dan apa? Suami, ya. Nanti terakhir baru kita habisi istri, ya. Sekarang kita senangkan dulu ya, para istri, ya. Ada yang tanya sama saya, Ustadz, kenapa hak istri didahulukan? Ya biar mereka senang, ya. Kalau hak istri saya dahulu, kalau saya akhirkan, nanti hak suami didahulukan, nanti lupa kalau habis pengajian. Tapi kalau hak suami diakhirkan, penutupannya hak apa? Hak suami. Jadi istri lebih ingat, ya. Ibu-ibu insyaallah ya, mengerti lah, ya. Baik. Kita akan bahas terlebih dahulu hak-hak istri, ya. Hak-hak istri terbagi menjadi dua. Namanya pertama al-hukuk al-maliyah, yaitu hak yang berkaitan dengan materi, dengan harta. Yang kedua al-hukuk ghairul maliyah, hak-hak yang berkaitan dengan sikap suami, pergaulan suami terhadap sang istri, ya. Yang pertama adalah hak-hak yang berkaitan dengan harta. Di antara hak-hak istri yang harus ditunaikan oleh suami, ya. Jadi saya ulangi judulnya hak-hak istri dan suami. Ini kalau kita rubah judulnya juga bisa.
hak-hak istri dan suami maksudnya kewajiban-kewajiban suami dan kewajiban apa? Istri. Kalau saya bilang hak istri berarti kewajiban suami. Kalau saya bilang hak suami berarti kewajiban apa? Istri, ya. Baik. Yang pertama hak al-huququl maliyah, hak yang berkaitan dengan harta. Yang pertama adalah mahar. Mahar, seorang tatkala menikah dengan seorang wanita, kemudian dia menyebutkan mahar, sudah dia sepakati dan tentukan, maka wajib mahar tersebut ditunaikan. Kalau sendiri tidak tunaikan berarti itu adalah utang kepada istrinya, ya. Harus dia bayar. Kalau dia tidak bayar bahaya pada hari kiamat kelak. Ini harus dibayarkan kepada istrinya. Tentunya mahar ini hukumnya wajib, namun dia bukan merupakan syarat dan dia juga bukan merupakan rukun. Seandainya seorang menikah tanpa sebut mahar, tetap nikahnya sah. Tetapi dia harus bayar namanya mahar al-mithl, yaitu mahar yang semisal dengan wanita tersebut, ya. Jadi misalnya ada seorang menikah dengan seorang wanita di Banjarmasin. Menikah begitu saja, ya. Saya nikahkan putriku dengan engkau, dia terima tanpa sebut mahar, tapi yang lain ada, wali ada, saksi ada, maka sudah sah pernikahan tersebut. Mahar belum disebutkan. Maka tatkala tidak disebutkan mahar, maka sang suami harus bayar namanya mahar mithl. Mahar mithl itu mahar kalau wanita seperti dia ini biasanya berapa di kampungnya. Saya tanya sama antum, kalau di Banjarmasin biasanya mahar berapa? Siapa tahu ada yang menikah tidak sebut mahar kan? Kita harus tahu. Di Banjarmasin kira-kira maharnya berapa? 20 juta. Larangnya. 20 juta. Masya Allah. Enggak mahar aja, saya enggak bicara walimah. Rata-rata mahar berapa? 20 ya? Masya Allah. Saya jadi pikir 2 kali. Baik, jadi misalnya ada seorang laki menikah dengan seorang wanita dari Banjarmasin. Dia menikah tidak sebut mahar, maka dia harus bayar 20 juta. Tapi kalau dia sebut mahar sesuai dengan sepakati, bisa lebih mahal, bisa lebih murah. Kalau sepakat mahar 2 juta selesai, yang penting sepakat. Kalau dia sebut mahar 100 juta terserah, enggak ada masalah. Seandainya tidak disebutkan, maka harus mahar wanita yang semisalnya di kampungnya atau di kerabatnya atau di keluarganya. Biasanya berapa wanita ini? Itu namanya mahar al-mithl. Ini dalil bahwasanya pernikahan dimudahkan. Seandainya mahar tidak disebutkan pun, maka sah, ya. Maka jangan kita mempersulit pernikahan, ya. Terkadang sebagian ritual pernikahan dipersulit sehingga pernikahan menjadi sangat sulit. Sementara persinahan, pacaran orang di mana-mana dipermudah, dia ada sarana untuk bermaksiat, maka jangan kita mempersulit pernikahan. Seandainya seorang sudah menikah dan sebut mahar, maka mahar tersebut harus diberikan kepada istrinya. Itu uang istrinya mau belikan apa terserah istrinya. Tidak boleh dia minta nanti setelah itu nikah, bagi 2, saya kemarin yang kasih, ya. Tidak boleh, ya. Ya, tidak boleh. Itu hak istrinya. Dan malu seorang laki-laki sudah kasih duit sama istrinya, sudah dia gauli istrinya kemudian minta kembali, ya. Malu seperti itu, ya. Tidak boleh, ya. Kecuali kalau istrinya kasih. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Kata Allah, berikanlah mas kawin kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian kata Allah, fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Kalau ternyata istrimu memberikan sebagian dari mahar tersebut, ya, tanpa ada paksaan, maka silakan makan dari mahar tersebut, ya. Bisa jadi seorang menikah dengan istrinya, kemudian ternyata suaminya miskin, ya. Ternyata waktu ngelamar pakai mobil pinjaman, ya. Akhirnya istrinya kasihan, maharnya dikasih setengahnya atau 30%, kamu usahalah ini pakai uang maharmu, maka kalau istrinya rela, maka tidak mengapa, ya. Tapi ingat, uang tersebut murni hak istrinya, ya. Ya. Kalau tidak dibayar, maka istrinya boleh menuntut. Dan saya pernah dapat kasus seperti itu. Ya, istrinya lapor, jadi suami istri datang kepada saya, istrinya ngelapor, Ustadz ini maharnya belum full dia kasih. Itu sebenarnya aib minta mahar, tapi itu hak istri. Suaminya yang bahlul, harusnya ya, masa aib datang ke ustadz kemudian masalah mahar, ya, sudah nikah, udah punya anak besar, kemudian mahar ternyata belum lunas. Tapi itu hak istri, ya, bagaimana lagi, harusnya suaminya kasih, ya, full mahar tersebut. Taib. Yang kedua,
hak-hak harta materi yang wajib ditunaikan oleh suami, di antaranya nafkah, masalah nafkah. Nafkah ini berkaitan dengan sandang, pangan dan papan. Sandang, pangan dan papan. Sandang maksudnya pakaian, pangan makanan, papan maksudnya tempat tinggal. Ini harus dipenuhi oleh seorang suami, ya. Kenapa? Karena di antara hak suami adalah seorang istri tidak boleh keluar rumah, dia harus selalu di rumah. Itu hak suami. Nanti kita bahas dalam hak suami. Jadi seorang istri tidak boleh keluar rumah, tetap dalam rumah kecuali diizinkan oleh suaminya. Tatkala sang istri tetap dalam rumah, dia tidak bisa bekerja. Banyak pekerjaan di rumah yang harus dia urus, ya, ngurus anak, ngurus suami, ngurus pakaian kotor, ngurus macam-macam, ya. Maka kewajiban secara logika jelas wajib bagi suami yang telah menahan istrinya dalam rumahnya harus menafkahi sang istri, dipenuhi keperluan sang istri, baik sandang, pangan dan papan, ya. Dan dia berikan sesuai dengan kemampuan dia, sesuai dengan kemudahan yang Allah berikan kepadanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Hendaknya seorang yang diberi kelapangan harta berinfak, menafkahi keluarganya dengan kelapangannya. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Dan barang siapa yang disempitkan hartanya oleh Allah, maka dia berinfak sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kemampuannya. Kalau dia mampu, maka dia jangan pelit sama keluarganya, sama istrinya. Dia kasih sang istri sesuai dengan kelapangannya, berikan hadiah, berikan perhiasan. Kalau memang dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi kalau dia memang rezekinya sempit, ternyata sulit, maka kata Allah, falyunfik mimma atahullah. Maka hendaknya dia berinfak sesuai dengan kemampuannya. Kita bicara pertama tentang sandang, ya, tentang pangan, makanan, ya. Maka seorang harus memberi makan kepada istrinya yang sewajarnya, ya, yang biasa dia makan, ya. Jangan pelit sama istrinya, ya. Tiap hari makan singkong, ya, jangan, ya. Kemudian tiap hari makan tempe misalnya, judulnya itu terus nggak pernah berubah, ya. Jadi seorang beli makan yang wajar kepada istrinya, apa yang dia makan dia berikan kepada istrinya. Pokoknya kalau istrinya udah gemuk berarti sudah terpenuhi kebutuhannya. Nah, kalau istrinya kurus ini jangan-jangan dizolimi, ya. Suaminya gemuk, istrinya kurus, ini jangan-jangan ada kezoliman, ya. Ya, kecuali istrinya bakat kurus, ya. Tapi maksudnya kalau istri sudah badan sudah berisi, sudah kalau bahasa Arab bilang murtah, itu sudah kelihatan, ya. Sudah kelihatan enak, ya, berarti kebutuhan pangan sudah terpenuhi. Sandang juga demikian, harus dipenuhi pakaian. Kalau kita punya rezeki belikan baju istri yang semampu kita belikan baju, ya. Kemudian kalau ada kelebihan harta kita beli baju khusus buat dia pesta misalnya, kita belikan baju dia untuk pertemuan, ya. Kalau dia ternyata pesta pakai baju yang biasa, mungkin malah jadi perhatian banyak orang, tidak sesuai dengan urf masyarakat, ya. Karena masalah sandang, pangan dan papan kembali kepada urf masyarakat. Masyarakat punya urf dan itu tidak menyalahi syariat. Kalau dalam masalah walimah, pakaian lebih bagus daripada yang biasanya. Nah, kita belikan. Kemudian mungkin ada baju tidur, kita belikan baju tidur. Baju tidur beli yang banyak, ya. Baju dapur, ya, kalau mungkin. Intinya belikan baju yang wajar, ya. Tidak juga kemudian berlebihan beli kebanyakan bagi istri, tidak. Yang penting istri kebutuhan bajunya terpenuhi. Kemudian masalah papan, tempat tinggal. Intinya kita wajib, seorang suami wajib untuk memberikan tempat tinggal kepada istri, yaitu tempat tinggal yang tersendiri, khusus buat dia, tidak tercampur dengan keluarga suami, tidak tercampur dengan keluarga suami. Ini kewajiban bagi seorang suami. Karena dalam banyak kasus di tanah air, seorang suami entah karena sesuatu, karena alasan tertentu atau karena ketidakmampuan, akhirnya dia menempatkan orang tuanya bersama istrinya. Dan ini secara hukum syar'i berarti kita mengurangi hak istri. Harusnya istri punya hak untuk mendapat tempat tinggal tersendiri, tidak bercampur dengan mertuanya, tidak bercampur dengan ipar-iparnya, dia punya tempat sendiri. Karena ada privasi buat dia, Saya akan nukilkan perkataan sebagian ulama dalam masalah ini, ya. Seperti perkataan Al-Kasani rahimahullah, beliau berkata, walau arada az-zawju an yuskinaha ma'a dharratiha aw ma'a ahma'iha ka ummi zawji wa ukhtihi wa bintihi min ghairiha wa aqaribiha
fa abad dzalika alaihi fa inni alaihi an yuskinaha manzilan munfaridan. Kata beliau, kalau seandainya sang suami ingin menempatkan bersama istri, dia tempatkan istri yang kedua tinggal bareng-bareng, ya, ini enggak boleh. Atau dia tempatkan dari kerabat dia bersama sang istri, seperti dia tempatkan ibunya bersama sang istri sama istrinya, atau dia bawa adik perempuannya tinggal bersama istrinya, atau dia bawa putrinya dari istri yang lain untuk tinggal bersama istrinya, ya, atau dia bawa kerabat-kerabat, ya, dibawa ke situ, dan istrinya tidak mau, maka wajib bagi sang suami untuk memberikan tempat tinggal tersendiri bagi sang istri, ya. Itu hak istri. Seandainya dia tidak mampu, maka dia minta maaf kepada istri, bukan dia marah-marah sama istri. Kamu ini macam-macam saja, nuntut punya rumah sendiri, tempat tinggal sendiri. Lah itu hak dia. Kita harus, itu hak dia. Kalau kita ternyata menempatkan orang tua kita bersama dia, kita minta maaf sama istri. Kita harus mengerti bahwasanya, ya, ini dia berarti baik, dia telah memberikan sebagian haknya, ya. Kita tahu bahwasanya banyak di antara kita yang belum bisa untuk menempatkan misalnya istri tersendiri, ya. Berarti kita sebagai suami kita harus mengerti. Dalam hal ini kita telah mengambil hak istri, maka kita minta keridhoannya. Kalau dia membolehkan, ya enggak apa-apa, alhamdulillah. Ya, mau tinggal sama ibu, mau sama mertua, mau sama bapak, sama adik, ya. Ya, karena di antara hak istri untuk mendapatkan privasi. Demikian juga perkataan Ibnu Qudamah, ya. Beliau berkata, "Wa laisa lirrajuli an yajma' baina imra'atayhi fi maskanin wahid bi ghairi ridhaha, saghiran kana aw kabiran, li'anna 'alaihima dhararan lima bainahuma minal adawah wal ghairah." Tidak boleh seorang suami mengumpulkan dua istrinya dalam satu rumah. Tidak boleh. Tidak boleh, ya. Ya, meskipun apa namanya, ini istri baru masih muda ditempatkan ke istri tua. Jangan istri tua, ya. Istri pertama, ya. Dia bilang istri tua, dia terganggu, dia bilang istri tua, istri muda. Bilang istri pertama, istri kedua, ya. Jangan bilang juga istri terakhir, siapa tahu masih ada ketiga dan keempat. Jadi istri pertama, istri kedua, tetap yang pertama nomor satu, tetap nomor satu. Tapi kalau kita bilang istri tua, istri muda, kesannya kurang bagus, ya. Meskipun yang pertama sudah tua. Jadi tidak boleh menggabungkan istri pertama dengan istri kedua, karena ini akan menimbulkan kemudaratan, ya. Timbul ghairah, kecemburuan, pertikaian di antara mereka berdua. Wa ijtima'uhuma yuthirul mukhasamah, dan berkumpulnya dua istri ini dalam satu rumah akan menimbulkan pertikaian. Wa tasma'u kullu wahidatin minhuma hassahu idza atal ukhra. Salah satunya akan mendengar, ya, gerakan-gerakan sang suami tatkala mendatangi istri yang lain. Desahan-desahan istri yang lain dia dengar oleh istri yang lainnya, dan ini menimbulkan kecemburuan yang luar biasa. Kecuali kalau dia ridha mengizinkan istri kedua untuk tinggal bersama dia, maka itu hak istri pertama, ya. Ya, ini hak istri pertama. Tapi kalau dia tidak ridha, maka wajib bagi suami untuk memisahkan. Karena saya pernah mengalami kasus ini. Ada seorang wanita yang mengeluh, ada seorang ikhwan punya istri 4, ya, kemudian rumahnya satu deret begini, tetapi cuma disekat-sekat. Nah, sekatnya itu tidak kedap suara, sehingga suara-suara kebisingan itu terdengar di yang lain. Dan dia tidak kuasa mendengar suara tersebut, timbul kecemburuan yang luar biasa. Akhirnya minta cerai. Dan itu kesalahan suami. Enggak boleh dia bilang, "Kamu kenapa begini? Sudah tutup telinga aja." Ya enggak bisa. Ya enggak bisa. Ya. Jadi harus dia punya hak untuk, Nabi SAW juga rumahnya terpisah-pisah, ya. Jadi harus terpisah-pisah, kecuali kalau istri ridha. Dari sini para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di antara hak istri yang harus kita perhatikan, bahwasanya istri berhak memiliki tempat tinggal sendiri. Kalau kita belum mampu, maka kita minta keridhaannya. Dan saya rasa istri-istri soleha mengerti akan hal ini. Namun dalam sebagian kondisi memang terkadang dan sering terjadi antara istri dan mertua, ibu mertua, terjadi permasalahan. Ini sering terjadi dan banyak permasalahan ditanyakan, ya. Ini di antara mudarat kalau ternyata digabungkan antara istri dengan ibu mertua, ya. Sering terjadi cekcok, ya. Ibu mertua tidak suka melihat gaya sang istri melayani suaminya, ya. Dia banding-bandingkan dengan dia waktu zaman dahulu, dia tidak tahu istri zaman now sudah berubah. Sehingga akhirnya terjadi keributan, dan itu yang sebabnya adalah harusnya kita pisahkan, ya. Kita pisahkan, karena istri punya hak untuk tinggal sendiri jauh dari kerabat suami.
Kecuali tadi dalam kondisi darurat, dalam kondisi terdesak, kalau kita harus menempatkan ibu kita misalnya sakit di rumah, maka kita minta izin kepada istri, minta keridhaannya, dan kita banyak-banyak ngalah kepada istri. Ya, kalau tertimbul cekcok, kita banyak-banyak ngalah kepada istri, karena yang menyebabkan timbul percekcokan percekcokan tersebut adalah kita yang menggabungkan antara istri kita dengan mertuanya. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya ternyata sang suami tidak memenuhi kebutuhan istrinya secara ma'ruf, maka boleh bagi sang istri mengambil harta suaminya meskipun diam-diam, selama memang tidak memenuhi kebutuhan sang istri secara ma'ruf. Ya. Dalam satu hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Dakhalat Hind bintu Utbah imra'atu Abi Sufyan." Hind bintu Utbah, istrinya Abu Sufyan, datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan tentang suaminya Abu Sufyan. Faqalat, kemudian Hind bintu Utbah berkata, "Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahihun la yu'tini minan nafaqati ma yakfini wa yakfi baniya illa ma akhadhtu min malihi bighairi ilmihi." Ya Rasulullah, sungguhnya Abu Sufyan suamiku adalah seorang yang pelit. Dia tidak memberikan kepadaku nafkah yang cukup untukku dan cukup untuk anak-anakku, kecuali kalau saya ambil hartanya diam-diam, dia tidak tahu. Fahal alayya fi dzalika min junah? Apakah tidak mengapa saya mengambil harta suamiku diam-diam karena dia tidak memenuhi kebutuhanku? Faqala Rasulullah sallam, khudhi mim malihi bil ma'ruf. Silakan ambil dari harta suamimu dengan cara yang baik. Ma yakfiki wa yakfi baniki, yang cukup untukmu dan cukup untuk anak-anakmu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini boleh wanita mengambil hak harta suaminya kalau memang ternyata suaminya tidak memenuhi kebutuhan. Contoh, kebutuhan sekarang banyak ya, bukan sekedar makan, sandang, papan saja. Ada kebutuhan anak-anak sekolah. Ternyata sang suami tidak perhatikan SPP anak-anak sekolahnya. Ya, anak-anak juga butuh beli pakaian dan macam-macam. Maka dia boleh ambil dari suaminya kalau memang ternyata tidak dipenuhi kebutuhannya. Ya, tetapi dia tidak boleh ambil berlebih-lebihan. Jangan mentang-mentang dia boleh ambil, akhirnya dia ambil, dia beli emas, dia beli mobil, ini namanya nyolong. Tidak boleh. Dia ambil sekedar kebutuhannya, lebih daripada itu tidak boleh. Karena Nabi mempersyaratkan khudhi mim malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa baniki. Ambillah yang secukupnya sesuai dengan kadar yang ma'ruf, yang cukup buatmu dan cukup buat anak-anakmu. Tapi kalau ternyata suaminya sudah memberikan bahkan berlebihan, tidak boleh dia mengambil sedikit pun harta suaminya. Ya, sudah dipenuhi, badan sudah gemuk, alhamdulillah, kemudian kendaraan sudah ada, anak-anak sekolah sudah bayar semuanya, ya, terkadang diajak jalan-jalan oleh suami, sudah cukup. Tidak boleh dia mengambil sepeser pun dari suaminya kecuali dengan minta izin. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau istri bekerja, apalagi gajinya lebih besar daripada gaji suami? Apakah sang suami wajib menafkahi istri atau istri yang menafkahi suami? Jadi istrinya kerja dan punya penghasilan, terkadang sama dengan penghasilan suami, terkadang lebih daripada penghasilan suami. Apakah sang suami masih wajib menafkahi istrinya sementara istrinya wanita yang kaya? Jawabannya, wanita tersebut bekerja, apakah disebutkan dalam akad nikah, misalnya waktu menikah sang istri mempersyaratkan, kau menikah dengan saya tapi saya PNS, saya tidak mau berhenti. Kalau kau mengizinkan, saya ingin melanjutkan pekerjaan saya. Atau saya harus ke pasar, saya punya jualan baju, ya, atau saya bekerja di salon misalnya, saya harus keluar di jam 8 sampai jam 3 sore. Kalau kau menikah dengan saya, ya, saya syaratkan kau izinkan saya untuk bekerja. Maka kalau persyaratan tersebut disebutkan tatkala akad nikah, suaminya setuju, maka suami tetap menafkahi apa? Istri. Tetap menafkahi istri karena dia sudah menjatuhkan hak dia. Di antara hak suami, istri enggak keluar rumah. Tapi ternyata suami tatkala akad nikah dia menjatuhkan haknya, dia mempersilahkan istrinya keluar rumah untuk bekerja. Untuk bekerja. Maka dalam hal ini suami harus tetap menafkahi istri meskipun istri bekerja. Tetapi kalau ternyata waktu pernikahan tidak ada akad tersebut, kemudian setelah berlanjut pernikahan istrinya minta izin untuk bekerja, di antara hak suami untuk melarang, enggak, saya sudah cukup, tidak perlu. Hidup kita segini sederhana, alhamdulillah berkecukupan. Kau tidak usah kerja. Ya, tapi kalau ternyata istrinya bilang saya mau kerja, maka boleh suaminya mengatakan boleh kau bekerja,
tapi gaji bagi dua ya, boleh. Karena istri mengambil hak suami keluar rumah ya. Ini boleh-boleh saja ya. Boleh-boleh saja ya. Atau bagi tiga, saya sepertiganya, terserah ya. Ya. Ini boleh-boleh saja sesuai dengan kesepakatan. Tapi subhanallah di Jakarta banyak wanita-wanita yang luar biasa yang mereka bekerja membantu suaminya. Suaminya udah kerja nggak mampu, tetap aja kebutuhan tidak bisa dipenuhi. Maka sang istri bekerja untuk membantu apa? Suaminya. Lu ada sebagian wanita seperti itu ya. Ya kita hanya berharap mereka bisa menjaga diri mereka karena hebatnya fitnah di luar sana. Ya betapa banyak wanita bekerja akhirnya terjadi selingkuh dan selingkuh. Dia bekerja merendahkan suaminya, bertemu dengan teman kerjanya yang lebih hebat, yang lebih berwibawa, yang lebih berkepribadian, mobil pribadi dan pribadi lainnya. Akhirnya dia tertarik dengan lelaki berkepribadian tersebut. Akhirnya suaminya dia tinggal. Ini juga sering terjadi ya. Maka seorang wanita kalau bekerja bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini yang berkaitan tentang hak-hak istri yang berkaitan dengan harta ya. Tapi yang sekarang adalah hak-hak istri yang berkaitan dengan sikap ya, pergaulan yang baik terhadap istri. Di antara hak-hak istri dalam hal ini ya, sebelum saya sampaikan ya, perlu saya ingatkan bahwasanya seorang suami berusaha menjadi yang terbaik bagi istrinya. Dan bahwasanya istrinya adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Sungguhnya kalian telah mengambil para istri dengan amanah dari Allah. Istri adalah amanah dari Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan kepadanya ya. Adapun lelaki ya, dia adalah ra'in fi baitihi, dia adalah pemimpin di rumahnya dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang terjadi di rumahnya, termasuk istrinya. Istrinya adalah amanah dari Allah, anaknya adalah amanah dari Allah, maka dia harus tunaikan amanah tersebut dengan baik. Dia harus tunaikan amanah tersebut dengan baik ya. Kemudian saya ingatkan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya dan aku adalah suami yang terbaik. Hadis ini membuka pintu surga yang besar bagi para suami. Di antara cara para suami untuk meraih surga yang tinggi dan yang tertinggi adalah menjadi suami yang terbaik. Suami yang paling terbaik adalah yang paling berakhlak mulia kepada istrinya. Adapun lelaki berakhlak mulia terhadap kawannya, terhadap ustadznya, terhadap teman sejawatnya, terhadap koleganya, itu biasa. Tapi yang hebatlah suami berakhlak mulia terhadap istrinya. Karena akhlak sesungguhnya adalah di rumah. Akhlak sesungguhnya adalah di rumah ya. Kita sangat sedih kalau ada seorang laki begitu ramah tamah kepada lelaki yang lain ya, begitu ramah tamah dengan bahkan kepada istri orang lain sangat ramah tamah, murah senyum, sama istri sendiri suka marah-marah, sama istri sendiri tidak pernah senyum. Sungguh menyedihkan seorang laki kalau berbicara dengan temannya dia jaga kata-kata agar tidak menyakiti hati kawannya, tapi kalau berbicara dengan istrinya dia ceplas-ceplos, tidak mempedulikan perasaan istrinya. Istrinya ini manusia, wanita ya. Harus dia jaga perasaannya ya. Oleh karenanya akhlak seorang ketahuan tatkala dia berakhlak dengan istrinya. Dan ini pintu surga yang luar biasa. Kata Nabi, khairukum, sebaik-baik kalian. Jadi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik bagi istrinya. Makanya Nabi SAW jangan sampai kita menyepelekan masalah akhlak, terutama akhlak terhadap istri. Kata Nabi SAW, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Yang paling dekat majelisnya denganku, kedudukannya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Ya, kalau anda ingin surganya dekat dengan surga Nabi, berarti surga semakin tinggi. Perbaikilah akhlak anda, terutama akhlak terhadap istri. Akhlak terhadap istri. Maka saya bilang, ya, seorang laki-laki harus cerdas. Kita ini bergaul dengan istri dalam waktu yang lama. Maka kalau kita ternyata berakhlak mulia dengan istri, argo pahala jalan terus. Berbeda kita ketemu dengan teman, ketemu dengan kawan mungkin sebulan sekali, mungkin seminggu sekali. Istri tiap hari kita ketemu dengan istri. Nah kalau kita bisa menjadi suami yang terbaik bagi istri, pahala kita jalan terus. Maka jangan sampai kita melewatkan kesempatan ini. Jadilah anda suami yang terbaik bagi istri anda. Jadi, bagaimana kalau suami yang terbaik? Kalau anda mudah senyum sama orang lain, istri lebih utama untuk kita senyumi. Kalau anda mudah maafkan orang lain, istri lebih pantas untuk anda maafkan.
Kalau Anda mudah memberi hadiah kepada orang lain, istri lebih pantas untuk Anda beri hadiah kepada istri Anda. Kalau Anda menjaga kata-kata, jangan sampai menyakiti hati orang, istri lebih utama untuk Anda jaga kata-kata Anda. Itulah Anda menjadi suami yang terbaik bagi istri, menjadi seorang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kita pegang ini, hadis ini. Khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian di sisi Allah yang terbaik bagi istrinya. Kata Nabi, "Ana khairukum li ahli," dan aku adalah suami yang terbaik bagi istriku. Jadi seorang memegang hadis ini sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupannya bersama istrinya. Karena pasti masalah timbul dalam rumah tangga. Betapapun solehnya kita, betapapun solehnya istri kita, soleha istri kita, pasti ada masalah ya. Maka kita terapkan hadis ini dalam kehidupan kita. Taib. Saya akan sebutkan beberapa hak-hak yang harus diperhatikan, hak-hak istri kita. Yang pertama di antara hak istri, istri berhak mendapatkan keadilan di antara istri-istri. Al-adlu baina zaujat. Keadilan di antara para istri. Ini pembahasan tingkat tinggi ya. Hanya berlaku bagi orang yang punya istri lebih dari satu. Kalau antum-antum ini ya sudahlah. Tapi antum dengar aja, siapa tahu mimpi antum terkabul. Karena saya dengar sebagian orang bilang, "Ustadz, ini ada orang mau mimpi saja takut. Mimpi poligami saja takut, apalagi poligami. Dia mimpi saja takut." Baik, ini ilmu ya, diketahui, ya. Diterapkan atau tidak urusan antum dengan istri antum ya. Saya cuma menyampaikan ilmunya. Yang pertama, al-adlu baina zaujat, adil di antara para istri. Di antara hak istri adalah disikapi sama dengan istri-istri yang lain ya. Dalam beberapa hal, di antaranya misalnya mabit, jatah nginap ya. Kalau istri yang lain 2 hari, dia juga berhak dapat dua hari. Tidak boleh kita tidak adil ya. Kalau misalnya dia sering safar, dia boleh bawa istri ini safar ini, kemudian istri yang berikutnya safar, boleh dia bagi-bagi safarnya ya. Kemudian hal-hal yang lain, kalau semakin dia bisa adil dalam segala hal, itu yang semakin yang terbaik ya. Tetapi yang wajib kata para ulama tidak dalam segala hal, yang wajib adalah yang penting kita memenuhi kebutuhan wajib sang istri. Kita sudah kasihkan rumah yang wajar semuanya. Kita misalnya punya istri 4 misalnya ya. A B C D E. A B C D. Oh, enggak boleh. A B C D. Si A kita sudah kasih rumah wajar, wanita Banjarmasin sekian, rumahnya begini. 1 2 3 4. Terus kita misalnya berlebihan pada istri yang pertama karena ada hal-hal yang lain, itu enggak ada masalah. Yang penting istri kedua, istri ketiga juga sudah dikasih rumah yang wajar. Tidak harus rumahnya sama semua. Yang penting kadar wajib telah dipenuhi. Kadar wajib telah dipenuhi ya. Karena jangan juga kita bayangkan bahwasanya poligami itu harus semua hal harus sama, ciuman harus sama, senyuman harus sama. Ini enggak ada yang poligami kalau begitu. Kasihan janda-janda akhirnya. Kasihan atau tidak? Enggak ada yang jawab, takut semuanya. Ya udahlah. Ibu marah-marah, ini katanya hak istri. Jadi maksud saya yang paling utama sama dalam segala hal. Dalam hal berhubungan, dalam hal kasih sayang, dalam hal hadiah, ini yang paling utama. Tapi kadar itu adalah kadar sunnah, tidak sampai pada wajib. Yang wajib kata para ulama, yang penting kebutuhan mereka yang wajib telah terpenuhi secara ma'ruf. Semuanya sudah dibelikan baju bagus. Ada salah satu dibelikan baju lebih, silakan, tidak apa-apa. Tapi jangan ceritakan kepada istri yang lain. Jangan ceritakan kepada istri yang lain, menjaga perasaan mereka. Di antara yang wajib masalah mabit. Tidak boleh kita mabit di satu istri karena takut sama istri pertama, akhirnya kita mabit istri pertama 4 hari, istri kedua cuma 2,5 hari. Cuma 2 hari. Ini enggak boleh seperti ini. Ya, atau karena sebaliknya terlalu sayang sama istri kedua, akhirnya istri ketiga, istri kedua mabitnya 5 hari, istri pertama cuma 2 hari. Ini juga tidak boleh. Haram hukumnya. Dan barang siapa yang tidak adil kepada istrinya, dia terjerumus dalam dosa besar. Karena Nabi SAW bersabda, "Man kanat lahum ra'atani famala ila ihdahuma jaa yaumal qiyamah wa shiqquhu ma'il." Barang siapa yang memiliki 2 istri dan dia condong kepada salah satunya, dia akan datang pada hari kiamat badannya miring. Ini ancaman, dipermalukan di hadapan khalayak. Dia jalan hari kiamat badannya apa? Miring. Jenggot sudah oke, badannya apa? Miring. Memalukan. Ya. Ini dosa besar ya, jangan dianggap sepele. Tidak berbuat adil kepada istri-istri. Kalau antum
punya istri 2, 3, 4, adil ya, jalannya lurus, santai aja. Tapi kalau ternyata ada kecondongan kepada salah satunya tidak adil dalam masalah mabit, nafkah yang satu kekurangan, yang satu selalu terpenuhi berlebih-lebihan, satu kekurangan-kekurangan, ini enggak benar. Yang satu baju terbatas sampai kurang-kurang bajunya, sementara satunya bajunya berlebih-lebihan. Ya, satunya dikasih sandal butut, yang satunya sandal baru, dompetnya banyak, tasnya banyak, ya ini enggak boleh. Karena yang satunya tidak dipenuhi kewajibannya. Maka orang ini akan dibangkitkan dalam kondisi miring pada hari kiamat. Antum insya Allah lurus-lurus saja. Karena antum di sini cuma satu. Baik, ini hak yang pertama bagi kawan-kawan yang sudah berpoligami harus belajar masalah ini. Kapan dia, contoh misalnya kalau safar tersebut tidak ada berkaitan dengan hak istri sama sekali, maka safar tersebut tidak dianggap, tidak dihitung. Dia safar ada keperluan kerja di luar negeri 2 minggu, maka ini lepas dari masalah bagi pembagian mabit. Ya. Sudah, dia punya istri 4, apakah dia boleh bawa salah satunya? Boleh. Caranya bagaimana? Bikin undian. Teng keluar si A, ya sudah A yang dibawa. Bikin undian keluar teng, D yang keluar, D yang dibawa. Kalau antum nggak pakai undian, itu aja yang keluar. Sama saya juga ya. Tapi di antara hak istri yang harus diperhatikan adalah husnul isyrah. Bagaimana bisa bergaul dengan istri dengan yang terbaik. Dan ini tentunya sudah dibahas oleh para ustadz banyak sekali, bagaimana Nabi SAW sangat lemah lembut kepada istri-istrinya, sangat romantis dengan istri-istrinya ya. Sampai Rasulullah SAW tatkala sedang iktikaf, kemudian datang Sofiyah radhiyallahu taala anha, ajak ngobrol dengan Nabi SAW. Nabi ngobrol, padahal Nabi lagi sibuk-sibuknya beribadah. Iktikaf itu sibuk salat, sibuk baca Quran, sibuk zikir, sibuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Namun karena istrinya datang, Nabi hentikan itu semua untuk ngobrol dengan istrinya. Ini menunjukkan perhatian Nabi terhadap istrinya. Bahkan Nabi keluar dari masjid untuk ngantar istrinya, padahal kita tahu seorang mu'takif, orang yang sedang iktikaf tidak boleh keluar dari rumah kecuali dengan darurat. Kalau enggak maka iktikafnya batal. Tapi Nabi keluar ngantar Sofiyah untuk pulang ke rumahnya karena waktu itu di malam hari. Ini bagaimana perhatian Nabi terhadap Sofiyah ya. Kemudian juga Nabi SAW di hadapan para sahabat, waktu Sofiyah naik ke atas onta tunggangannya, maka Nabi menegakkan pahanya ya, lututnya agar pahanya diinjak oleh siapa? Sofiyah. Dan ini sangat romantis di hadapan para sahabat. Nabi mengangkat, subhanallah, menegakkan lututnya, pahanya diinjak oleh Sofiyah untuk naik. Antum kapan pernah begitu ya? Di dalam rumah aja enggak pernah, apalagi di luar rumah ya. Ya, sekali-sekali antum begitu. Jadi kalau istri mau ngambil barang di lemari, antum silakan. Anti Sofia, saya Rasulullah, silakan. Tapi jangan lama-lama, anti berat. Jadi tunjukkan pada istri ya. Minimal saya katakan, kalau istri masuk mobil kita bukakan pintu. Ayah sayangku, ya. Enggak perlu injak ini ya, enggak perlu injak paha. Udah kita bukain pintu, dia masuk, kita tutup ya. Jadi istri merasa dan itu dia senang kalau di hadapan teman-temannya. Enggak ada masalah, dia senang. Suaminya menampakkan kasih sayang di hadapan kawan-kawannya. Terkadang istri pamer, terkadang ya seperti itu. Sebagaimana Nabi SAW waktu mengajak Aisyah untuk menonton orang-orang Habasyah bermain di masjid, Rasulullah SAW meletakkan dagunya atau Aisyah meletakkan dagunya di pundak Nabi SAW sehingga berdampinganlah wajah Nabi dengan wajah Aisyah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, hasbuk, sudah cukup. Kata Aisyah, belum. Hasbuk, sudah cukup. Kata Aisyah, belum. Kata Aisyah, saya tidak ingin lihat mereka main-main di Masjid Nabawi, tapi agar orang tahu kedudukanku dengan Nabi SAW. Jadi Aisyah ingin pamer bahwasanya dia dekat dengan siapa? Rasulullah SAW. Jadi kalau jalan sama istri, antum gandeng tangannya. Jangan antum jalan di luar, istri di belakang sampai kejar-kejar istri. Jangan begitu ya. Jadi romantis lah ya. Kita semua harus belajar romantis ya. Masa tukang maksiat romantis kita nggak bisa romantis? Tukang-tukang maksiat terkadang pandai lebih romantis daripada kita. Lebih gombal sama istrinya. Kita sudah ngaji nggak bisa gombal, nggak bisa romantis, kaku ngomel, kerjanya gimana? Sunnah Nabi tidak dikerjakan, yang menjalankan sunnah Nabi para pelaku maksiat. Lebih romantis, lebih pandai gombal, lebih pandai macam-macam. Antum yang sudah ngaji lebih berhak untuk bisa menerapkan sunnah Nabi SAW. Saya bacakan satu hadis ya. Bagaimana perhatian Nabi SAW.
Di antaranya dalam Sahih Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, anna Rasulullah sallam kana yusalli jalisan. Rasulullah sallam kalau salat sunnah di rumah dia salat duduk, terkadang salat duduk dalam kondisi duduk, ini boleh. Fa yaqra'u wa huwa jalis, dia baca Quran, salat Allahu Akbar dalam kondisi duduk. Fa idza baqiya min qira'atihi nahwun min 30 aw 40 ayatan qama fa qara'aha. Kalau ternyata tinggal 30 ayat atau 40 ayat mau rukuk, maka Nabi pun berdiri. Fa qara'aha wa huwa qa'im, maka Nabi berdiri melanjutkan bacaan salatnya. Tsumma yarka, setelah itu Rasulullah SAW ruku, tsumma sajada, kemudian Rasulullah SAW sujud. Yaf'alu fi raq'ati tsaniyah, fi raq'ati tsaniyati mithla dzalik. Rakaat kedua pun demikian. Rasulullah SAW begitu rakaat kedua duduk dulu, baca Quran lama, kalau sudah tinggal 30 ayat, 40 ayat baru Rasulullah SAW berdiri. Karena Rasulullah SAW baca dalam satu rakaat bisa ratusan ayat. Kemudian perhatikan kata Aisyah, fa idza qadha salatahu, kalau Rasulullah SAW sudah selesai dari salat malamnya, nazara, maka Rasulullah SAW lihat saya. Fa in kuntu yaqdha tahaddath ma'i, kalau ternyata Nabi lihat saya sudah terjaga, Nabi ngobrol sama saya. Wa in kuntu naimatan ittaja, kalau dia melihat aku sedang tidur, maka Nabi berbaring, ya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Perhatikan di sini, Nabi kalau setelah salat malam, Nabi kalau Aisyah sudah bangun, Nabi ngobrol. Padahal waktu malam itu waktu penting untuk bermunajat kepada Allah, setelah salat beristighfar, baca doa. Tapi Nabi tahu istrinya sedang terjaga, Nabi sempatkan untuk apa? Ngobrol. Itu waktu-waktu penting. Tapi tidak mengapa kita ngobrol dengan istri di waktu-waktu tersebut. Kalau setelah kita salat malam ternyata istri sudah bangun, kita ngobrol. Nabi demikian. Ini menunjukkan perhatian Rasulullah SAW terhadap istri beliau, ya, alaihi salatu wassalam. Kemudian di antara hak istri dijelaskan oleh sebagian ulama, yaitu istri berhak untuk dicemburuin. Istri berhak untuk dicemburuin. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, minal ghirah ma yuhibbu, minal ghairah ma yuhibbuhullah wa minha ma yubghiduhullah. Minal ghairati ma yuhibbuhullah wa minha ma yubghiduhullah. Di antara kecemburuan ada yang dicintai oleh Allah, dan di antara kecemburuan ada yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ammal lati yuhibbuha Allah qala fal ghairatu fi ribah. Wa ammal lati yubghiduha Allah fal ghairatu fi ghairi ribah. Adapun kecemburuan yang dicintai oleh Allah, yaitu kecemburuan yang memang ada sebabnya, ya. Adapun kecemburuan yang dibenci oleh Allah, kecemburuan yang tidak ada sebabnya. Terlalu curiga berlebih-lebihan, ini tidak disukai oleh Allah, ya. Istri baru ngomong sini, ketemu dengan tukang bakso sudah cemburu. Kamu kenapa bicara sama tukang bakso? Marah-marah. Mas, itu tukang bakso sudah tua, mbah-mbah, kamu masih cemburu. Ini tidak benar. Jadi artinya istri terganggu dalam kondisi seperti ini, ya. Tapi kalau ada sesuatu yang menyebabkan kita cemburu, tunjukkan kita cemburu. Itu hak istri, supaya dia tahu bahwasanya kita cinta kepada dia. Kalau kita nggak pernah cemburu sama sekali, dicurigai kita ini cinta sama dia atau tidak. Makanya kita tunjukkan kita cemburu kalau ada hal-hal yang memang berhak untuk kita cemburui. Ya, misalnya istri kemudian berjalan, tangannya kelihatan, tutup. Itu dia tahu, suami saya perhatian sama saya, ya. Ya, kemudian dia berjalan ke senyum, kamu kenapa senyum-senyum sama orang-orang itu? Nah, apa cemburu, namanya sayang sama istri. Kenapa mas? Saya cemburu. Bilang aja, mau bilang cemburu malu. Bilang saya cemburu, saya sayang sama kamu, enggak boleh. Ya, seperti itu. Lagi jalan kemudian bajunya ketat kita tegur, atau kelihatan tersingkap betisnya kita tegur, enggak boleh, ya. Ya, atau kita ngantar istri kemana, ya tidak biarkan dia berdua-duaan sama laki-laki. Itu namanya kita cemburu, namanya kita sayang kepada istri. Itu adalah hak istri. Tapi kalau cemburu fi ghairi riba, tanpa ada alasan, maka ini tidak boleh dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit-sedikit cemburu, sedikit curiga, ini hanya merusak keindahan kehidupan rumah tangga antara suami dan istri. Taib, ini demikian tentang hak-hak istri.